Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kalimat syukur atas Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, tentunya menjadikan kita masih merasakan nikmat dalam kehidupan ini. Dan terlebih di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman kita, nikmat Islam kita, dan juga nikmat untuk bisa istiqamah di atas sunnahnya, yaitu sunnah nabinya. Kemudian nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk bisa melangkahkan kaki dengan ringan, ya, menuju ke majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikatnya para salaf pernah mengatakan, kalau seseorang itu bersih hatinya, kemudian dia dimudahkan dalam rangka untuk menuntut ilmu atau belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada tandingannya dalam meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu dia akan bisa beramal. Dan itulah hakikat dari sebuah ilmu. Esensi dari sebuah ilmu dan inti dari sebuah ilmu yaitu kita untuk mengamalkannya, untuk beramal. Dan tentunya dengan ilmu tersebut juga menjadikan seseorang bisa memiliki sifat yaitu al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah yang dikatakan oleh para salaf, di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Innamal ilmu al-khasyah. Sungguhnya inti dari ilmu itu adalah sebuah rasa takut. Dengan rasa takut seseorang semakin nikmat dan semakin indah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang harusnya kita tanamkan dan harusnya kita miliki dalam setiap jiwa kita dan dalam diri kita. Apalah arti dari semua profesi kita? Apalah arti semua dari apa yang kita miliki di dunia kalau kemudian keimanan kita, keyakinan kita, kemudian bahkan termasuk yaitu adalah amal kita, itu nonsen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas amal, kualitas iman bergantung kepada kualitas bagaimana kita berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lewat beliau kita senantiasa terus merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat beliau kita mampu untuk semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin nikmat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara amalan kita dalam rangka menuntut ilmu ini menjadi sebab kita pun termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada embel-embel kelompok, organisasi dan lain sebagainya. Murni karena kecintaan kita kepada beliau sebagai nabi kita, sebagai pembawa pedoman dalam kehidupan agama kita, dan tentunya menjadi orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga sekalian, para jamaah dari Bogor Puncak Mengaji,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Para keluarga sekalian, jemaah keluarga Bogor Puncak Mengaji, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Minhajul Muslim, ya. Dalam kitab Minhajul Muslim, dan masih membahas tentang adab-adab kita sesama makhluk atau antar manusia, ya, dalam beramal atau bersosial, ya, dalam beramal ataupun bersosial kepada sesama kita. Pada pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan yang lalu kita telah membahas atau mempelajari tentang adab-adab terhadap tetangga, ya, adab-adab terhadap tetangga dan juga macam-macam dari tetangga yang ada di sekitaran kita tentunya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada kesempatan kali ini, yaitu adab-adab dan hak sesama muslim. Nah, tentunya pembahasan ini masih akan memiliki kesinambungan, ya, memiliki keterikatan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang adab terhadap tetangga. Karena di dalam adab terhadap tetangga kita memiliki pembahasan kemarin. Di antara tetangga itu yaitu ada yang tetangga muslim, ya, ada tetangga muslim. Maka tetangga muslim itu masuk kepada adab dan hak kita sesama muslim secara umum. Dan tentunya ini akan menjadi landasan bagi kita, walaupun hakikatnya sebenarnya adab sesama muslim itu sangat banyak sekali. Apalagi kalau dikembalikan kepada adat istiadat masing-masing setiap daerah ataupun setiap suku, ya, dan lain sebagainya, pasti akan memiliki adab-adab tersendiri. Nah, hanya saja memang syariat Islam itu telah mengatur secara umum, khususnya sesama muslim, ya, telah mengatur secara umum. Makanya memang perbedaan antar adat istiadat, adab antar sosial itu memiliki perbedaan. Antar daerah di kita saja itu memiliki perbedaan. Apalagi kemudian jika antar bangsa, ya, tentu perbedaannya akan sangat terasa sekali. Kalau di kita adat istiadat dan itu secara landasan ada di dalam syariat Islam, yaitu kita adalah hal biasa ketika bertemu orang saling menyapa. Mau kenal mau enggak, ya kan, kita saling nyapa. Kalau di Sunda kan punten Pak, ya kan, punten Kang, dan sebagainya. Itu sudah sebatas sapaan, ya. Sudah sebatas, dan hal ini biasa di daerah-daerah kita yang di lainnya pun. Tapi hal ini berbeda kalau kita berjalan di negara lain atau bangsa lain. Ya, bangsa lain. Ya, intinya di luar Indonesia ada sebagian negara, kalau kita menyapa orang yang tidak kita kenal malah itu menjadi aib. Menjadi aib, menjadi celaan, bahkan menjadi sesuatu negatif. Ya, suatu konotasi jadinya. Ya, suatu konotasi. Minimal tanda kutip adalah ini siapa, sok kenal gitu. Ya. Ini siapa, sok kenal. Nah, padahal dalam Islam itu sudah diatur dengan sedemikian rupa adab-adab antar sesama muslim, ya, antar sesama muslim, yang artinya dengan kaidah tersebut, dengan SOP tersebut, dengan peraturan tersebut, sehingga benar-benar terasa yang namanya umat Islam itu adalah bersatu. Yang namanya umat Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Saudara. Saudara sesama iman. Ya, saudara sesama iman. Namun kadang yang menjadi miris dan sangat kasihan adalah di mana seseorang mengaku sebagai seorang muslim, tapi kemudian tidak mempelajari dan tidak mengilmui adab-adab hal ini. Akhirnya apa? Menjadikan hidup dia antar sesama muslim itu sangat berjarak. Enggak usah sesama muslim yang secara iman, antar dia dengan keluarganya sendiri yang juga muslim akhirnya memiliki jarak. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Padahal
Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Seluruhnya sesungguhnya umat muslim, orang-orang yang beriman itu adalah satu saudara. Karena keimanan, ya, karena keimanan. Nah, itulah nanti akan pentingnya kita mempelajari adab-adab sama muslim. Walaupun di dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan secara umum, ya, adab-adab secara umum atau hak antar sesama muslim secara umum. Di antara riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Ya, ada 6-nya. Itu juga akan dirangkum oleh penulis pada kitab kita ini yang kita kaji ini. Namun tentunya penulis Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menambahkan dengan adab-adab dan juga hak-hak yang lainnya. Yang mana itu semua beliau simpulkan, beliau ringkaskan dari dalil-dalil yang lainnya. Baik dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, yang itu diringkas oleh beliau. Nah, tapi kalau mau mengambil lagi sebenarnya lebih banyak dari apa yang disebutkan oleh penulis pada kitab kita ini. Nah, makanya yang ada disebutkan dalam kitab ini yaitu adalah landasan-landasan dasar, secara mendasar. Adab dan hak kita sesama saudara kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim. Kita langsung saja karena ini poinnya banyak sekali, ada sekitar 20. Ya, ada sekitar 20 poin yang beliau ringkas dalam kitab ini pembahasan adab sesama muslim. Ya, kalau kita memang nanti sudah nggak cukup waktunya, maka akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nah, karena ada beberapa poin yang sangat perlu untuk kita renungkan, ya, karena banyak hal kita itu adalah lalai terhadap hal tersebut, ya, lalai terhadap hal tersebut. Bahkan mohon maaf kita sendiri sebenarnya sengaja, ya, untuk enggan melaksanakannya. Sengaja untuk enggan melaksanakan adab tersebut. Karena ada ya mungkin itu masalah personal ya dan lain sebagainya. Padahal tuntutannya bukan seperti itu, tuntunannya bukan seperti itu dari agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung saja kita lihat di antara hak-hak dan adab-adab antar sesama muslim, yaitu yang pertama adalah mengucapkan salam kepadanya saat berjumpa sebelum mengajaknya berbicara. Artinya salam dan sapa. Ya, artinya salam dan sapa. Dan salam kita sebagai seorang muslim memiliki cara tersendiri dengan mengucapkan assalamualaikum, ya. Assalamualaikum. Jangan memakai salam yang lainnya. Ya. Salam yang lainnya kita ucapkanlah assalamualaikum lebih awal, ya. Tidak seperti orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya umum, ya, atau budaya-budaya orang yang kafir, di mana salam sapa adalah memakai, ya, mohon maaf, seperti selamat dan lain sebagainya, ya kan, selamat pagi lah, selamat siang, selamat jam 10, selamat jam 3 dan lain sebagainya. Akhirnya setiap detik selamat, ya, setiap detik selamat. Untung kalau selamat, kalau nggak selamat, kan beda lagi nanti selamatnya. Ya. Nah, kita umat muslim dalam agama kita sudah memiliki syariatnya. Assalamualaikum. Itu minimalnya. Mau ditambah, assalamualaikum warahmatullah. Lengkapnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian kita pun yang mendapatkan salam tersebut, kita hendaknya untuk membalas. Nah, ini ada berikutnya. Ya. Walaupun tetap di satu poinkan saja. Kita untuk membalas, ya, dengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara ucapan yang benar dalam salam yaitu waalaikumsalam. Kalau kaidah bahasa Arabnya yang benar, ya, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tata caranya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu biha aw ahsana minha aw kama qala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, di antaranya itu adalah
assalam ini, yaitu salam sapa, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang serupa. Atau yang serupa, artinya kalau kita nggak bisa membalas assalamualaikum dengan yang lebih baik, kalau lebih baik berarti kan adalah secara lengkap. Ya, secara lengkap. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nggak bisa secara lengkap, minimal serupa, yaitu waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Jangan ketika kita assalamualaikum diem, ya, bahkan pura-pura nggak lihat siapa itu, ya, sok kenal aja. Jangan seperti itu. Seperti inilah Islam, ya, seperti inilah Islam. Subhanallah, kalau mungkin di antara keluarga, ya, keluarga para jamaah Bogor Puncak mengaji ini, mungkin ada yang pernah umroh ataupun haji atau pernah pergi ke Saudi, Timur Tengah saja secara umum. Orang-orang yang memang secara agama bagus, ya, karena nggak semua juga sifatnya seperti Umar bin Khattab, karena kadang sebagian ada seperti Abu Jahal juga. Nah, orang-orang yang sifatnya bagus, ya, di sana mereka nggak melihat tempat. Di pasar ketemu orang dikenal apa enggak, mereka salam, assalamualaikum. Antar pedagang, antar pembeli, ya. Kemudian bahkan sampai di mall, subhanallah. Ya, di mall. Pengunjung itu salam kepada pemilik toko atau yang menjaga toko. Padahal nggak beli, cuma nyapa doang. Ya, itu kalau kita, ini nyapa beli kagak. Ya. Kalau di kita kan biasanya kayak gitu tuh. Sok akrab lagi, ya, nyapa beli kagak. Kalau di sana subhanallah, kita kenal apa enggak, assalam. Bahkan sampai mohon maaf, kita di tempat wudu, habis dari toilet misalkan di tempat wudu, itu hal yang biasa kita dapati, tersebarnya salam, ya, tersebarnya salam. Karena menyebarkan salam ini sendiri di antara sebab dalam riwayat, ya, Nabi SAW mengatakan dalam beberapa riwayat, di antara sebab agar apa? Kita untuk bisa saling menebarkan rasa kasih sayang dan cinta. Ya, afsus salama bainakum, yaitu sebarkan salam di antara kalian, ya. Jadi hendaknya ketika kita ketemu, ya, dengan kaum muslimin, kita usahakan untuk salam, kenal ataupun tidak. Ya, kalau kita cuma salam, mohon maaf, kalau kita cuma salam kepada yang orang kita kenal, ini sebenarnya masuk ke dalam riwayat Nabi SAW yang lainnya, adalah apa? Tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat, di mana orang-orang hanya salam kepada yang dia kenal. Makanya jangan sampai, mohon maaf, ya, jemaah dan keluarga dari Bogor Puncak mengaji, baru hijrah, mohon maaf, jangan seperti orang-orang yang di luaran sana, nggak mau salam kecuali dengan jemaahnya, nggak mau salam, nggak mau nyapa kalau nggak ikut kajiannya, jangan sampai. Ya, kita nggak pernah mengajarkan seperti ini. Siapapun kaum muslimin kita kenal, kita enggak, ucapkan salam, sapa mereka. Ya, ucapkan salam, sapa mereka. Bukan sebuah aib. Ya, bukan sebuah aib. Aib sih kalau kita banyak salam cuma kepada lain jenis. Kalau sesama jenis nggak mau salam, ini yang repot. Ini baru bermuskilah, ini masalah. Ya. Tapi kalau secara umum kita kenal, kita nggak kenal, ucapkan salam. Ya, biasakan seperti itu. Ya, biasakan seperti itu, karena ini akan termasuk di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian cara-cara salam itu sendiri ada beberapa kondisi, ya. Ada beberapa kondisi di mana kita untuk menyampaikan salam dan sapa tersebut, ya, menyampaikan salam dan sapa. Ya, di antaranya adalah apa? Kalau kita ketemu yang muda, ketemu yang tua, maka yang muda lah duluan untuk menyapa yang tua, ya, dengan mengucapkan salam. Kemudian kalau kita mengendarai kendaraan, ada yang duduk, kitalah yang mengendarai kendaraan tersebut memulainya dan mengucapkan salam kepada yang duduk, ya. Kemudian jikalau
kita sedang berjalan sendirian, kemudian kita melewati kaum muslimin sedang berkumpul, kitalah yang sendirian untuk memulai kepada yang berkelompok. Jadi yang kecil memulai kepada yang berkelompok atau yang lebih banyak. Yang berjalan memulai lebih dulu kepada yang duduk. Yang berkendaraan memulai lebih dulu kepada yang berjalan. Ya, yang muda memulai lebih dulu kepada yang lebih tua. Seperti itu adanya. Ya, seperti itu adanya mengucap salam ataupun menyapa. Jangan mentang-mentang pakai mobil, ya kan, tutup semuanya kaca, melengos saja, tancap gas lagi. Bukan adab. Ya, bukan adab. Atau mentang-mentang motor kita bebek paling hebat, ya. Tahun 60-an misalkan masih ada, ya, mau pamer enggak salam, ya, melengos aja. Ketika ada polisi tidur, copot bannya. Kemudian udah enggak salam, siapa yang mau minta tolong, ayo. Ya kan, akhirnya banyak hal. Setidaknya kita memiliki adab tadi. Ya, ada saudara teman-teman kita, sedang duduk, kita ucapkan salam lebih awal. Sedang berkendaraan, kita ucapkan lebih awal. Ya kan, kita pakai mobil, kalau memang kita masih bisa buka kaca, kita ucapkan lebih awal kepada mereka. Itu adabnya. Ya, itu adabnya. Maka hendaknya kita bisa membiasakan hal seperti ini, ya. Jangan pernah kemudian kita abasa wa tawalla. Ya, lengos saja muka kita, pura-pura enggak tahu, atau memang sengaja enggak mau menyapa. Ya, sengaja enggak mau menyapa. Boro-boro mau senyum, ya kan, lirik aja enggak. Ya, udah kayak pakai kacamata kuda. Ya kan, ada tameng kiri kanannya. Ya, ada tameng. Enggak mau, jangan seperti itu. Ya, ini sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Siapapun orangnya kita kenal. Kalau kita tidak kenal, usahakan kalau untuk bisa sapa. Apalagi yang kita kenal. Ya, apalagi dengan yang kita kenal. Usahakan untuk disapa, ya, dengan assalamualaikum. Kemudian kita balas. Ya, kita balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah gengsi. Jangan pernah gengsi walaupun hanya mengucapkan salam. Karena salam itu adalah doa. Doa keselamatan, doa rahmat, ya kan? Doa barokah, subhanallah, semuanya doa kebaikan. Ya, semuanya doa kebaikan. Maka jangan kemudian menjadi gengsi. Sebesar apapun masalah secara personal yang pernah kita alami, ya, jangan menjadikan itu penghalang untuk kita berbuat baik. Memulai berbuat baik atau memulai sapa. Ya, memulai sapa. Jangan pernah. Ya, jangan pernah kita menahan diri untuk memulai sapa dan mengucapkan salam kepada saudara kita yang kita kenal ataupun yang tidak. Ya, karena kalau kita cuma mengucapkan salam kepada yang kita kenal, nah ini kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, tanda-tanda mau kiamat ini. Ya, tanda-tanda mau kiamat. Apalagi, ya, saya benar-benar sangat memberikan nasihat dan wasiat kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga semua Bogor Puncak Mengaji, jangan seperti jamaah-jamaah lainnya, enggak mau nyapa di luar dari jamaah kajiannya. Jangan pernah. Ya, sapa mereka. Siapapun mereka, orang awam kah, orang kelompok lain lah, sapa, enggak ada masalah. Kecuali orang kafir baru nggak boleh kita ucapkan salam. Ya, kalau benar-benar kafir baru kita nggak boleh. Selama mereka masih kita yakini sebagai seorang beriman dan sebagai seorang muslim, sapalah mereka. Ya, jangan seperti jamaah-jamaah yang baru, mohon maaf dalam tanda kutip, baru mengaji, ya kan, langsung merasa udah paling bener, ya kan, paling bersih. Nggak mau salam kecuali teman sekajiannya, ya, kecuali teman yang dia kadang teman kajian, ya semuanya kan nggak kenal. Akhirnya dia cuma yang dia kenal. Padahal yang dipojokin, yang di pojok sebenarnya juga teman kajian tapi nggak disapa. Akhirnya kan seperti itu.
menyempitkan dunia sendiri. Ya kan, menyempitkan dunia sendiri. Nah, makanya ini penting bagi kita, ya. Usahakan dan biasakan bagaimana kita memulai dengan kebaikan. Ya, memulai dengan kebaikan. Jangan pernah menghalangi diri apalagi dengan gengsi. Ya, dengan gengsi. Tidak akan pernah kita memiliki ketenangan dan nahwi itu. Baik. Adab dan hak selanjutnya yaitu adalah mentasmid ketika seseorang muslim bersin. Artinya mentasmid yaitu adalah seseorang muslim misalkan ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya hendaknya mengucapkan tasmid yaitu adalah yarhamukallah. Ini adabnya. Ya, adabnya. Jadi ketika ada seorang yang muslim bersin, ya kan? Dia mengucapkan alhamdulillah, kita yang mendengar ya dari jauh ataupun dekat, kita doakan balik dengan mengucapkan tasmid yaitu doa yarhamukallah. Kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamukillah. Ya, yarhamukillah. Kalau laki-laki yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah. Maka kemudian balasan selanjutnya adalah orang yang bersin mendengar doa tadi hendaknya juga membalas dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya. Itu yang doa yang paling dikenalnya dalam riwayat yang paling banyak, ya. Lebih mudah untuk kita menghafalkannya ataupun membiasakannya. Jadi ketika ada bersin ya jangan ditertawain. Ya, jangan ditertawain. Nah, termasuk mohon maaf ini juga adab nih. Orang yang mau bersin jangan dibikin-bikin. Ya kan? Orang mau bersin jangan dibikin-bikin. Udah mau bersin akhirnya suaranya sekampung dengeran. Ya. Ngalah-ngalahin petasan malam apa? Tahun baru ya. Jangan dibikin-bikin. Kalau bisa suara ditahan dengan sebisa mampunya ditahan. Jangan malah digede-gedein lagi volumenya. Ya, udah gede volume digedein lagi full lagi. Ya, habis volumenya. Nah, jadi ada bagi yang bersin pun ya sealami mungkin dan senatural mungkin. Ya, jangan dibikin-bikin. Ya, jangan dibikin-bikin. Apalagi dibikin-bikin dengan kalimat-kalimat. Ya kan? Kalimat-kalimat. Ya, kalau yang bersin ya acim udah biasa. Jangan ditambah kalimat koma belakangnya macam-macam lagi kalimatnya. Ya kan? Dan lain sebagainya lah. Kita tidak perlu contohkan. Insyaallah masing-masing udah tahulah contohnya. Nah, yang penting habis itu ucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar maka mentasmid yaitu yarhamukallah. Ya, mendoakan balik dengan yarhamukallah. Maka orang yang bersin pun kembali mendoakan ya dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dan inilah seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ya, di dalam riwayatnya. Taib. Nah, tentunya juga ya kan, dan ini menjadi adab sosial akhirnya, menjadi adab sosial antar manusia. Ketika bersin, orang yang bersin ya jangan bersin dengan seenaknya. Maksudnya seenaknya apa? Udah bersin lepas landas. Enggak ada batasan. Orang bersinnya hendaknya ditutup. Ya, tutup. Kalau enggak pakai tangan, ya kemudian pakai, ya kan sebagaimana tenaga medis sudah mengajarkan ya dengan lekukan siku kita atau pakai baju memang. Ya, pakai baju. Kalau kita punya sapu tangan, bawa sapu tangan ataupun tisu misalkan. Tapi jangan kemudian tangan udah bersin akhirnya salaman lagi. Ya. Ya ini ya lumayan sebenarnya sih nyebarin virus ini, ya. Dan bersin itu sebenarnya adalah nikmat. Bersin itu nikmat, bukan sebuah penyakit sebenarnya. Nikmat. Karena apa? Hakikatnya dia mengeluarkan kotoran-kotoran ya. Mungkin tenaga medis lebih paham insyaallah. Jadi mengeluarkan hal-hal yang mengganggu di dalam diri kita lewat bersin. Ya, lewat bersin.
Makanya kalau nggak bersin-bersin sebenarnya hidung kita itu rada-rada apa ya, mampet lah seperti itu. Nah, makanya sebenarnya bersin itu adalah obat yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Ya, namun kendati begitu, ya tadi bersin itu kan mengeluarkan penyakit. Ya, jangan kita kemudian menyebarkannya kembali, ya, menyebarkan kembali ya kepada orang lain. Bersin sih betul, kita adabnya bagus nutup pakai tangan, telapak tangan, tapi ya telapak tangan kita bersihin dulu lah, kemudian baru nyentuh orang. Ya, jangan habis bersin langsung ngusap kepala anak yatim. Ya, kasihan dia, ya sudah yatim ditambah lagi penyakit dari diri kita, ya kan kasihan. Nah, baik, itu adab yang berikutnya, yaitu hendaknya bagi yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar kemudian mengucapkan tasmid yarhamukallah, kemudian dibalas lagi dengan yang bersin dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, ya, wa yuslihu balakum. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu hendaknya ketika ada saudara kita yang sakit, ya, kita usahakan untuk jenguk. Ya, kita usahakan untuk jenguk. Kalau ada sesama muslim yang kita tahu, ya, kita tahu dan kita kenal, yuk kita usahakan untuk bisa jenguk, ya, usahakan untuk bisa jenguk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau menjenguk orang yang memusuhi beliau. Apalagi para sahabat. Makanya dalam beberapa riwayat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat berjamaah, beliau itu pasti setelah itu adalah apa? Sunnahnya membalikkan badan ke belakang menghadap jemaah. Bukan tetap menghadap ke depan ataupun menghadap kanan apalagi menghadap kiri. Tapi menghadap ke belakang. Gunanya apa? Di antara hikmahnya kata para ulama adalah Nabi SAW ingin mengabsen sahabatnya. Kali ada yang gaib dari sholat berjamaah. Makanya senantiasa ada beberapa kali dan bahkan sering Nabi SAW melihat kok ada sahabat fulan tidak ada. Makanya setelah salat, setelah selesai zikir, Nabi SAW akan bertanya kepada beberapa sahabat, mana sahabat fulan, mana sahabat fulan. Jadi ketika Nabi SAW mendengar, oh sahabat fulan misalkan, ya Rasulullah beliau sakit, Nabi SAW akan mengunjunginya. Atau sahabat fulan ya sedang ada uzur ya Rasulullah karena ini, mau beliau tahu. Jadi Nabi SAW pun itu sholat berjemaah itu kayak di pesantren, Pak. Ya kayak pesantren. Jadi sholat berjemaah itu jadi absen. Ya, jadi absen. Ya. Sehingga tahu kondisi para sahabat. Ketika ada yang sakit beliau akan menjenguk. Nah itulah seperti itulah Nabi SAW mencontohkan. Ya, karena hal ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Di antara riwayatnya tadi adalah hakul muslim alal muslim situn. Kalau di dalam beberapa riwayat ada khamsun. Di antara haknya itu adalah iyadatu al-marid. Mengunjungi orang yang sakit, ya, mengunjungi orang yang sakit. Dan tentunya orang yang sakit ketika dikunjungi itu pasti akan ada rasa bahagia. Ya, rasa terharu dan rasa tersanjung. Itu akan menjadi rasa penghibur bagi orang yang sakit. Ya, menjadi penghibur bagi orang yang sakit. Ya, makanya penting bagi kita terkadang, ya kan, hal seperti ini, ya, hal seperti ini. Gimana suatu saat, ya kan, suatu saat Nabi SAW sedang berceramah dan berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau, ya kan, ingin menguji para sahabatnya. Ingin mengetahui ada nggak sahabatnya yang hari itu mengerjakan amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Makanya para sahabat Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, adakah hari ini yang berinfak kepada fakir miskin? Pada angkat tangan, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adakah kemudian Nabi SAW bertanya lagi, adakah hari ini yang mengunjungi orang sakit? Semakin sedikit dari para sahabat. Di antaranya kemudian tetap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bertanya lagi Nabi SAW, apakah ada yang hari ini juga mengiringi jenazah kaum muslimin?
Nggak ada yang angkatan kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Maka kata Nabi SAW, tidaklah 3 sifat ini terkumpul pada seorang muslim melainkan akan Allah Subhanahu wa taala jamin baginya surga. Ya, jamin baginya surga. Nah, itu diantara adalah apa? Keutamaan juga ya dari riwayat tersebut, yaitu mengunjungi orang yang sakit, dan itu termasuk adalah adab kita kepada seseorang muslim sebagai saudara kita. Dan tentunya orang sakit itu pasti butuh adanya motivasi, adanya penghibur, adanya penyemangat, dan terlebih adalah sangat butuh kepada doa. Jadi kita ketika pun mengunjungi orang sakit ya hendaknya juga beradab. Ya. Jadi di antara adab kita kepada orang muslim yaitu kita mengunjunginya. Nah, ketika kita mengunjunginya juga harus beradab. Jangan kemudian kita mengunjunginya tanpa adab. Ya. Udah berkunjungnya rame-rame ya kan, bikin beban lagi. Woi, Bro, antum sakitnya nggak bilang-bilang. Mana bro satenya? Ya, ditagih. Orang sakit gimana? Harusnya kita yang mengunjungi bawa makanan. Ya. Jangan kita malah membebani lagi. Ya. Aduh, kasihan antum mah sakit ya. Aduh. Dah, saya bantu, mana makanannya? Ya. Jangan kayak gitu. Ya. Tetap kita yang harus mengunjungi, kita lah yang juga membantu. Ya, bawa makanan yang mungkin bisa, orang sakit kan biasanya liurnya terganggu tuh. Ya, yang bisa menyegarkannya. Ya, bukan membawa pantangannya lagi. Ya, udah sakitnya darah tinggi, ya kan, disuguhin sate kambing lagi. Ini bisa semakin lama di rumah sakit kata dia ini. Ya, kita harus beradab. Kemudian kalau kita mengunjungi dengan cara rombongan, ya kita juga jangan kemudian menjadi malah ribut. Ya, ribut. Kita mengunjungi kalau rombongan silakan boleh. Tapi jangan ribut juga. Apalagi kalau tempatnya rumah sakit. Mungkin pasien atau teman kita ketika kita mengunjungi dia terhibur, tapi ada pasien lain yang sebenarnya juga pengen ketenangan. Ya, ada pasiennya juga pengen ketenangan. Maka kita harus juga memiliki adab, ya. Memiliki adab ketika mengunjungi orang yang sakit. Nah, ini orang yang sakit. Hendaknya kalau bisa dikunjungi dan didoakan, dihibur, dibawakan makanan ataupun sejenisnya, ya. Yang penting itu bisa membuat dirinya merasa terhibur dan memiliki semangat untuk bisa sembuh. Ya, memiliki semangat untuk bisa sembuh. Nah, kemudian adab yang selanjutnya hak seantar muslim yaitu adalah apa? Kita mengurusi jenazah saudara kita yang muslim ketika meninggal. Ya, ini yang paling penting, ya. Mengurusi jenazah saudara kita yang muslim. Gak mungkin dong, ya kan, jenazah ngurus dirinya sendiri. Ya kita yang ngurusin. Ya, kita yang ngurusin. Keluarganya jangan kita bebani. Ya, keluarganya yang ditinggalkan itu jangan dibebani dengan keberadaan kita. Udah kita yang harus nanggung. Kita memiliki kemampuan apa? Kita tanggung. Ya. Ibu, anak ibu ini sahabat saya. Anak ibu ini teman baik saya. Ibu gak usah mikirin apa-apa. Saya akan ngurus, Bu. Jika ada para pentakziah, ibu gak usah mikirin apa-apa. Ibu sudah diam saja. Ibu banyakin doa untuk anak ibu. Saya akan ngurus ibu semuanya. Jenazah anak ibu, makanan dan minuman buat para pentakziah, penziarah, saya nanggung, Bu. Ibu gak usah mikirin apa-apa. Gitu. Ya. Jangan malah dijadikan lahan bisnis, Bu. Ini anak ibu sahabat saya nih, Bu. Ya. Ibu sudah ada nggak yang mandiin? Belum. Udah, Bu, 500.000. Ya. Kain kafan ada nggak, Bu? Belum. 500.000 lagi. Yang gali belum, 500.000 lagi. Udah ditinggal stres, ditambah kayak gini makin stres. Mending saya meninggal aja kata ibunya juga. Akhirnya kan seperti itu. Ya, jangan sampai. Ya, ketika ada saudara kita sesama muslim,
Yang meninggal kita yang ngurusin. Ya, itulah nanti suatu saat sangat penting bagi kita memiliki rukun kematian, ya, rukun kematian. Apalagi kita yang sudah mengaji, insya Allah semua kita sudah, saya yakin 40 orang adalah insya Allah jemaah kita ini. Lebih malah. Dalam riwayat Nabi SAW pernah menyatakan, pernah bersabda, tidaklah seorang jenazah yang disolatin 40 orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan salatnya tersebut akan menjadi syafaat kepada jenazah. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Itu yang kita inginkan. Karena ketika kita sudah meninggal enggak ada lagi sudah yang bisa kita harapkan dan kita jaminkan kecuali dari yang hidup, ya, kecuali dari yang hidup. 40 orang mensolatin, apalagi kita meyakini sudah semuanya berusaha untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, udah enggak ada lagi kesyirikan. 40 orang ikut mensolatkan jenazah, itu menjadi syafaat kepada jenazah, menjadi syafaat kepada mayit. Itu yang diharapkan oleh jenazah, yang diharapkan oleh mayit. Makanya jangan pernah kita acuh ketika ada orang yang meninggal, ya, kecuali memang kita benar-benar uzur, silakan. Karena kita pun yang melakukan itu, ya, mengurusi jenazahnya, bisa ikut memandikannya, bisa ikut mengkafaninnya, bahkan mensolatinnya, bahkan sampai mengkuburkannya. Pahalanya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pernah meriwayatkan dalam sebuah riwayat dan sebuah hadis, barang siapa yang mampu untuk mensolatkan jenazah, maka baginya 1 qirat. Kemudian kalau dia mampu kembali untuk mengiringnya sampai ke penguburannya, baginya 2 qirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? Maka Nabi SAW berkata dan bersabda, qirat itu adalah seperti gunung Uhud. Kalau 2 qirat berarti seperti 2 gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan, kalau bapak-bapak atau para keluarga jamaah sekalian Bogor Puncak Mengaji mungkin ketika umroh atau makan di TV misalkan, ya kan, melihat gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan yang ketika di Uhud itu adalah gunung yang kecil yang senantiasa didaki oleh para jamaah umroh atau haji, bukan itu. Itu namanya Gunung Rumman. Ya, Gunung Rumman, tempat para pemanahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika diamanahin oleh Nabi untuk bersiaga di sana. Gunanya adalah apa? Melindungi punggung kaum muslimin. Tapi ketika peperangan Uhud itu sudah mulai seakan-akan kemenangan ada di tangan muslimin, kaum muslimin, para sahabat kan mulai sibuk tuh mengumpulkan harta rampasan, ya kan, yang tersisa di bawah. Akhirnya apa? Para pemanah yang ada di Gunung Rumman tadi itu tertarik. Tujuannya padahal baik. Untuk apa? Membantu mengumpulkan harta perang. Panglima pemanah yang ada di sana telah mengingatkan. Karena wasiat Nabi SAW kepada para pemanah, engkau atau kalian tetap di sini. Bagaimanapun kondisi kaum muslimin, menang atau tidak, tetap di sini. Lihat wasiatnya. Tapi karena melihat sudah kemenangan seakan ada di tangan kaum muslimin di bawah sibuk untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Sehingga membuat tertarik kepada para pemanah yang di Gunung Rumman tadi. Ikutlah sebagian banyak, bahkan mayoritas turun. Yang tersisa cuma beberapa orang doang yang ada di gunung, ya, termasuk panglima. Nah, melihat itu apa? Kecerdasan Khalid bin Walid itu benar-benar muncul. Karena Khalid bin Walid ketika itu masih kafir. Ya, Khalid bin Walid kafir. Dari kejauhan beliau melihat ada lobang dari kaum muslimin. Akhirnya beliau membawa pasukan berkuda mengitari gunung Rumman tadi, diputar sama dia. Akhirnya kaum muslimin dihujani dengan pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Dan pemanah yang ada di gunung sudah sisa beberapa orang doang, gak nyampe 10.
Cuma sisa berapa orang. Menembakkan panah-panah enggak mencukupi. Sehingga apa? Kaum muslimin terpukul, ya kan? Kalah banyak yang akhirnya gugur, ya, di perang Uhud tersebut. Nah, Gunung Uhud bukan itu. Gunung Uhud adalah apa? Yang di belakangnya. Ketika kaum muslimin dan Nabi SAW sudah terpukul dengan serangannya Khalid bin Walid beserta pasukan berkudanya, Nabi SAW memerintahkan adalah apa? Untuk mundur. Mundur kemana? Naik ke Gunung Uhud. Jadi gunung yang ada di belakang mereka. Gunung Uhud itu gedenya kurang lebih sekitar 1-2 kilo tingginya. Kemudian panjangnya sekitar 7 kilo. Dia gunung yang bersambung, Pak. Ya, bersambung. Jadi gunung yang memiliki pundak, ya, gunung yang memiliki pundak. Jadi antar puncaknya itu bersambung. Itu 7 kilo loh panjangnya. Itulah Qirat. Gede luar biasa. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang bisa ikut sholat jenazah. Kalau bisa ngikutin lagi sampai ke liang kubur dan ikut menguburkan jenazah kaum muslimin, tambah lagi 1 qirat jadi 2 qirat. Nah, inilah yang adab yang harus kita juga bisa lakukan, yang perlu kita amalkan, ya, yang perlu kita amalkan. Selama itu kaum muslimin, ya, dan kita memang diminta, apalagi kalau kita diminta, selama tidak ada uzur silakan, ya, selama tidak ada uzur kita silakan untuk bisa berpartisipasi. Makanya subhanallah, kalau kita bisa di Mekah atau di Madinah, ya, bagi jemaah yang pernah umroh ataupun haji, setiap hari subhanallah itu pasti ada sholat jenazah. Setiap pada sholat fardu, sholat wajib. Kadang 1 hari itu 5 kali iya. Setiap sholat wajib itu pasti ada sholat jenazah. Minimal 1 orang. Kadang bahkan dalam satu sholat jenazah itu banyak sekali. Jadi pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Makanya ketika ada kesempatan-kesempatan seperti itu, kita hendaknya untuk bisa ikut berpartisipasi, ya, karena itu juga termasuk sebagai kewajiban serta hak kita kepada sesama muslim, ya, sesama muslim. Dan kita kepada yang berduka, ya, hendaknya kitalah yang membantu. Jangan kita kemudian makin membebaninya, ya kan? Makanya penting bagi kita memang perlu adanya rukun kematian, karena dengan rukun kematian itulah kita bisa membantu keluarga yang berduka, ya, membantu keluarga yang berduka. Gak perlu lagi memikirkan harus beli kain kafan, Pak. Kalau kain kafan itu paketannya subhanallah 500.000, yakin, Pak, 500.000. Belum lagi kalau kain kafan untuk perempuan, karena untuk perempuan lebih banyak, itu bisa lebih mahal, ya, bisa lebih mahal. Kain kafan aja kalau dibisniskan subhanallah, kasihan yang berduka, Pak. Karena saya sendiri subhanallah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, uak saya yang memang qadarullah wa masyafa'al, beliau yang diurus oleh keluarganya dan memang tidak kenal sunnah. Harus apa? Rela berjuta-juta, Pak. Ditanya sama panitianya, panitia pelaksanaan kematian namanya, ya, PPM. Ya. Jadi panitia pelaksanaan kematian, PPKE, PPK. Nah, itu, Pak, saya melihat di depan mata saya langsung. Ada nggak yang mandikan, Bu? Nggak ada. Nah, kita ada tim 500.000. Ayo. Kemudian ini mau dikuburan di mana? Oh, nanti di kuburan kaum muslimin di sana. Sudah ada belum yang gali? Belum. Penggali sekian orang 500.000. Kain kafan sudah ada belum? Belum. Ya udah sekalian dia sepaketan. Udah, Bu. Dihitung ada notanya. Kasihan kita, Pak. Kasihan. Dan itu terjadi, ya, itu yang terjadi. Belum lagi nanti udah gini. Wah, akhirnya arahan dari panitia akhirnya. Gini, Bapak nanti disolatkan di masjid ini. Kita akan undang, ya, 20 ulama yang ditokohkan,
Ya, 20 ulama untuk bisa mensolatkan. Nanti saya cuma minta ibu ya, siapkan aja amplop setiap orang 100.000 kali 20 buat ulama. Belum yang murid-murid ulamanya. Kalau bawa, akhirnya kan puluhan juta, ya puluhan juta orang mau mati aja dipersusah, ya hidup susah mati apalagi, kasihan akhirnya, ya kasihan. Orang yang berduka bukannya merasa terhibur, semakin terbebani, ya semakin terbebani. Belum, mohon maaf ya dalam tanda kutip, tahlilannya lagi. Ya kan seminggu full, ya kan biasanya seminggu awal full tuh tiap malam, ya kan. Subhanallah, apalagi kalau mohon maaf nih, kalau saya pernah mengalami ini kalau di Madura Pak. Di Madura adalah apa? Itu tahlilan di rumah ada, di kuburan ada lagi Pak. Itu bukan tahlilan tapi hataman. Iya, hataman, dan itu 24 jam. 7 hari. Jadi kita para santri, karena kita dulu pesertanya, member dulu Pak. Jadi kita itu para santri dibikin jadwal Pak. 24 jam itu dibagi berapa shift gitu. Jadi setiap santri dikirim misalkan 3 orang atau 5 orang. Lumayan, ya kan honornya per hari. Dengan shift ya seperti, maaf ya, para dokter juga lah kita, nggak kalah gitu loh. Kalau para dokter kan nanganin yang sakit, kita nanganin yang mati gitu. Tapi itulah subhanallah, kasihan. Kasihan ya tadi. Makanya hak kita dan adab kita sesama muslim adalah apa? Kita ngurusin jenazahnya. Ngurusin jenazahnya dari awal sampai beres. Sebisa mungkin kita. Ya, dari awal sampai, yang berduka tinggal tahu jadi. Yang penting banyakin doa untuk si mayit. Ya, banyakin doa untuk si mayit. Kita hibur mereka. Itu yang diperlukan bagi si keluarga yang berduka, ya, keluarga yang ditinggalkan. Baik. Selanjutnya, keluarga sekalian, para jamaah Bogor Puncak Mengaji, yaitu adalah adab selanjutnya melaksanakan tuntunan sumpahnya bila ia bersumpah kepadanya dengan sesuatu yang tidak ada pelanggaran di dalamnya agar tidak melanggar sumpahnya. Maksudnya yaitu adalah ketika ada kita ataupun saudara kita benar-benar bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ada janji, maka hendaknya untuk ditepati. Hendaknya untuk ditepati. Ya. Dan sumpahnya tentunya adalah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada berjanji terhadap sesuatu, hendaknya untuk dipenuhi. Ya, hendaknya untuk dipenuhi karena itu adalah sebagai kewajiban dan hak antar sesama muslim. Selama janji tersebut tidak ada pelanggaran syariat. Ya, tidak ada pelanggaran syariat. Ya, perjanjian misalkan A dan B berjanji. Mohon maaf, ya kan? A mengajak B, ayo kita ada acara malam ini misalkan. B berusaha untuk memenuhi undangannya, bahkan sampai dia ucapkan sumpah, insya Allah ya demi Allah saya akan usahakan. Tapi kalau perjanjiannya itu adalah dalam rangka kemaksiatan, kumpulnya ya kan misalkan mohon maaf kumpulnya di dangdutan misalkan, ya ini tidak boleh. Ya ini tidak boleh karena ada pelanggaran di situ. Tapi kalau nggak ada pelanggaran, ya selama itu adalah untuk kebaikan, kemaslahatan dan tidak ada pelanggaran syariat, agar bisa dipenuhi, ya agar bisa dipenuhi dan untuk ditunaikan, ya untuk ditunaikan. Makanya selama kita masih hidup, ya selama itu ada janji-janji kita kepada orang lain dipenuhi, ya dipenuhi. Jangan sampai terbawa mati, ya terbawa mati. Baik. Kemudian yang keenam, yaitu selanjutnya menasehati saudara muslim dengan suatu nasihat bila ia meminta nasihat. Ya.
Jadi ketika ada orang yang meminta nasihat kepada kita, silakan dinasihati. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idzastansahaka fansahhu. Jika ada seorang yang meminta engkau untuk menasihatinya, maka nasihatilah. Ya, nasihati dengan semampu kita, ya. Nasihati dengan sebijak mungkin, nasihati dengan sebaiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Maka hendaknya itu kita berikan. Kalau memang kita tidak tahu, ya, dan tidak mampu menasihatinya, silakan sampaikan. Ya, silakan sampaikan. Jadi jangan juga ya semena-mena GR. Ya. Tumben nih saya diminta nasihat nih. Ya, padahal nggak pernah seumur hidup diminta nasihat. Ya. Baru kali ini diminta nasihat. Jangan kemudian kegeeran. Wah, ini kesempatan nih. Kalau pas kita, aduh, nasihatnya rupanya kayak gini ya. Apa yang mau dinasihatin nih? Mau disampaikan. Kalau kita nggak tahu, hati-hati. Jangan menyampaikan, mending kita sampaikan uzur. Saya permasalahan ini tidak ada ilmunya, bukan kapasitas saya. Ya. Mungkin bisa kita arahkan, mungkin sama Bapak Fulan atau Ustadz Fulan, mungkin lebih tahu, ya, secara ilmunya, ya, secara ilmunya. Kalau kita tidak tahu, udah sampaikan seadanya, jangan kegeeran, ya, udah kegeeran, akhirnya nasehatinnya tanpa ilmu, wow, ini akhirnya, ya, repot, kasihan, ya, kasihan. Baik, maka ketika ada yang meminta nasihat, nasihatin. Ya, siapapun itu, sesama kaum muslimin, apalagi kalau antar keluarga, ya, apalagi antar keluarga. Tentunya nasihatnya adalah dalam rangka kebaikan dan kemaslahatan, bukan nasihat saling merugikan, ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu adalah yang ketujuh atau ada berikutnya, hendaknya apa? Mencintai bagi saudara apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya untuk saling mencintai. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaknya seseorang mukmin, tidaklah beriman di antara kalian. Artinya tidak beriman ini bukan kafir, ya, tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sendiri sebagaimana mencintai terhadap dirinya sendiri. Kita cinta, ya kan, untuk mendapatkan manfaat. Maka kita cinta juga kepada saudara kita untuk berikan manfaat. Kita cinta untuk terhindar dari kemudaratan. Maka seperti itulah kita hendaknya kepada saudara kita. Kita mencintai agar saudara kita tidak mendapatkan mudarat. Kita cinta diri kita untuk mendapatkan berbagai nikmat. Hendaknya seperti itulah kita juga cinta kepada saudara kita supaya dia mendapatkan nikmat. Kalau sudah seperti ini akan sempurna iman seseorang. Ya, akan sempurna iman seseorang. Nanti akan ada kaitannya dengan iri dan hasad. Ya, insyaallah akan di poin berikutnya. Ya, insyaallah akan ada di poin berikutnya akan kita ceritakan bagaimana ada kisah seorang sahabat yang subhanallah dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Seseorang penghuni surga. Nah, itu nanti akan kita ceritakan pada episode berikutnya insyaallah. Baik, kita kembali. Nah, artinya apa? Anjuran untuk saling mencintai antara saudara sesama muslim. Tentunya landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kesalahan dari saudara kita, maka boleh kita untuk membencinya karena keimanan. Ya, membencinya karena keimanan kita. Kita benci berbuat salah terhadap diri kita. Seperti itulah juga kita benci kepada saudara kita kalau dia berbuat salah. Ya, maka inilah cinta dan benci landasannya karena iman. Ya, karena iman. Bukan seperti kita cinta, ya kan, supaya diri kita mendapatkan nikmat. Tapi kemudian benci saudara kita mendapatkan nikmat. Nah, ini salah. Atau mohon maaf, kita benci terhadap diri kita kalau melakukan kesalahan. Tapi kita tertawa ketika saudara kita melakukan kesalahan. Maka ini dipertanyakan keimanan kita. Ya kan? Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai kalian adalah mencintai saudaranya
sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri. Nah, begitu juga wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Membenci keburukan bagi saudaranya sebagaimana ia membenci keburukan itu kalau juga untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi hendaknya kita perlu adil dan hikmah di dalam apa? Meletakkan tadi, ya, cinta dan benci. Dan ini yang kita pernah sampaikan, pembahasan masih di dalam kitab tauhid kita, ya, dalam pembahasan al-wala wal bara, ya, pembahasan al-wala wal bara. Sehingga tidak salah kaprah ketika kita meletakkan al-wala wal bara kita. Nah, kalau kita bisa melaksanakan seperti ini, ya kan, dan ini adalah anjuran. Makanya ketika anjuran dari Nabi SAW, dan ini adalah sunnah Nabi SAW, ketika kita, ya, berusaha untuk mencintai saudara kita, maka kita boleh untuk menyampaikan, ya, uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang dikabarkan seperti ini juga kita boleh untuk mendoakan balik. Ya, mendoakan balik dengan doanya apa? Ahabbakallahu alladzi ahbabtani fihi. Dalam riwayat ahbabtani lahu. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani fihi atau ahbabtani lahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu doa kita balik kepada orang yang mengabarkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya, itu adalah sunnah. Ya, sunnah. Jadi enggak gengsi, ya, enggak harus gengsi. Enggak boleh kita gengsi. Boleh, silakan. Tapi ya jangan juga perlu kondisi, ya. Kepada lain jenis melakukan seperti ini bukan halal. Nah, hati-hati. Ya kan? Nanti pos satunya melirik. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati. Nah, ya, ibu-ibu nanti perlu diawasin suaminya. Silakan. Taib. Selanjutnya yaitu adalah adab dan hak sesama muslim, yaitu menolongnya, ya, dan tidak membiarkannya dalam tekanan kapanpun ia membutuhkan pertolongan dan bantuan. Artinya ketika kita untuk menemukan saudara kita butuh bantuan, kita bantu. Butuh pertolongan, kita bantu sebisa kita, ya, sebisa kita, selama kita mampu untuk menolongnya, ya. Sebagaimana Nabi SAW, ya, bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah dan tolonglah saudaramu baik dalam kondisi dia zolim ataupun dizolimi. Kan ada tanya nih. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kita menolong saudara tapi dia zolim? Masa orang zolim ditolong? Ada, kata Nabi SAW, adalah apa caranya? Engkau tuntun tangannya. Artinya adalah apa? Menghentikan dan menghalanginya untuk berbuat zolim, supaya dia tidak berbuat zolim. Kita yang menjadi penghalangnya, ya, tahan dirinya, ya, tahan dirinya agar tidak melakukan kezoliman. Itu yang dimaksud menolong orang yang zolim. Kalaupun dia sudah melakukan sebuah kezoliman, kita tetap bisa menolongnya dengan apa? Supaya tidak semakin menjadi-jadi berbuat kezoliman tersebut, supaya dia berhenti, ya, supaya dia berhenti. Jangan semakin menjadi-jadi berbuat kezoliman itu. Kalau orang yang terzolimi, nah itu tentunya adalah maklum, ya kan, sudah lumrah. Bagaimana kita bisa menolongnya, ya, menolongnya. Nah, dan hakikatnya seorang muslim, ya, kepada muslim yang lainnya pun, kalau sudah saling membantu, maka hakikatnya ada tidak saling menzolimi. Ya kan, al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wala yakhzuluhu wala yahqiruhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka apa? Tidak boleh dia menzoliminya. Ya, tidak boleh dia menzolimi. Wala yakhzuluhu, tidak boleh juga membiarkannya.
ataupun menelantarkannya, wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinakannya. Karena hakikatnya al-muslimu 'alal muslim dalam riwayat yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim di atas muslim yang lainnya adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya untuk ditumpahkan tanpa landasan yang benar. Ya, tanpa landasan yang benar. Ada beberapa sebab yang bisa menjadikan tadi halal. Ada beberapa sebab yang bisa menjadikan tiga unsur ini menjadi halal. Di antaranya sebab karena apa? Misalkan seperti pembunuhan dengan sengaja dengan apa? Qisas. Ya kan? Kemudian seperti juga perzinahan bagi orang yang sudah menikah secara sah. Ya, hukumnya kalau secara syariat adalah apa? Rajam, maka halal darahnya. Ya, halal darahnya. Ya, dan juga lain sebagainya seperti murtad, ya, murtad yang memang sudah memberikan mudarat ya kepada kaum muslimin. Maka itu akhirnya menjadi halal tiga unsur tadi. Tapi hakikatnya itu siapa yang berhak untuk menjalankan adalah yang berwenang. Saya sampaikan di sini bukan kita yang memiliki wewenang, tidak. Tapi itu adalah kaidahnya, yang berhak untuk melakukannya adalah hanya orang yang berwenang. Tentunya paling utama adalah para pemerintah. Bagaimana Ustaz kalau pemerintah tidak melaksanakan hal tersebut? Itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Mereka yang berhak untuk menjalankan atau tidaknya itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas untuk memiliki ilmu, ya. Kalau tidak memiliki wewenang jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Malah bisa menjadi fitnah, ya, malah bisa menjadi fitnah. Kemudian adab dan selanjutnya, hak selanjutnya yaitu adalah apa? Tidak menimpakan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Ya, artinya tadi tidak memberi dampak buruk atau mengganggu, ya. Tidak memberikan dampak buruk atau mengganggu kepada saudaranya sesama muslim, ya, sesama muslim. Lihat bagaimana banyak dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di antaranya mengatakan tadi, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Seorang muslim itu tidak boleh menakut-nakuti muslim yang lainnya. Artinya memberikan ancaman. Ya, memberikan ancaman tanpa ada landasan yang benar. Kalau memberikan ancaman sebagai peringatan karena dia telah melakukan sebuah kemaksiatan ataupun kemungkaran, silakan boleh kalau kita mau berikan ancaman. Tentunya landasannya adalah yang benar. Apa? Dalil. Bukan ancaman nanti saya datangin nih preman-preman saya. Ya enggak gitu. Ya. Ancamannya adalah patokannya dalil. Ya. Bagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Takut akan menimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga, nah ini diantaranya juga ya sesuatu yang menimpakan dampak buruk atau sesuatu yang tidak disukai oleh kaum muslimin. Ini enggak boleh kita berikan. Adalah apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. La yahillu li muslimin an yushira ila akhihi binazratin tu'dhihi. Seorang muslim tidak boleh mengisyaratkan kepada saudaranya sesama muslim dengan pandangan yang menyakitinya. Pandangan yang menyakiti itu banyak bentuknya. Sinis diantaranya, ya kan, muka masam, ya. Sampai pandangan-pandangan godaan haram. Ya. Godaan haram ataupun pandangan-pandangan menghinakan dan lain sebagainya. Ini termasuk diantaranya. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Haram kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dihalalkan. Ya, tidak dihalalkan. Artinya haram untuk dilakukan. Ya, maka nggak boleh kita sinis ya kepada saudara kita, kemudian bermuka masam. Ya, apalagi sampai tadi tidak menyapa dan lain sebagainya. Nah, ini sudah sangat jelas. Ya, ini sudah sangat jelas.
Kemudian diantaranya juga contoh-contohnya Nabi SAW mencontohkan innallaha yakrahu azal mu'minin. Sungguhnya Allah membenci menyakiti kaum mukminin. Ya, menyakiti dengan apapun. Baik itu tindakan, kalau tadi kan contoh lewat pandangan. Nah, kalau ini lewat apapun juga selain pandangan. Lisan misalkan, hati-hati. Makanya lisan ini paling berbahaya. Kalau sikap mungkin agak gede ya. Sikap agak gede. Dan kita pun ketika mau melakukan itu ada tekanan berat. Mau mengganggu orang lewat sikap kita, kadang kita pun mikir-mikir. Pasti kerugiannya akan lebih besar. Tapi lewat lisan, siapapun bisa. Bikin aja fitnah. Iya enggak? Fulan ini bikin ini. Fitnah. Itu adalah sesuatu dampak buruk yang kita berikan kepada saudara kita. Dan kita bisa menyakitinya kalau tidak benar. Makanya hati-hati ikhwas sekalian, para jamaah sekalian dan keluarga sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah suatu saat senantiasa mewasiatkan kepada sahabatnya. Kufa alaika hadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada mulut dan bibirnya. Hendaknya kalian menahan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Memberikan isyarat kepada lisannya. Kufa alaika hadza. Menahan lisan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada seseorang itu diazab karena lisannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, ada. Seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersungkur karena lisan. Pak, sekasar-kasarnya kita, sekasar-kasarnya watak kita, bukan berarti kita tidak mungkin dan mustahil tidak bisa menahan lisan. Bisa kita kalau bisa mau belajar. Kalau nggak mau ya itu memang nggak mungkin. Tapi kalau kita mau, pasti kita bisa. Dan jangan pernah, mohon maaf saya katakan ini, jangan pernah merasa karena umur kita paling tua dan senior, kita semudahnya untuk mengatakan sesuatu. Merendahkan orang lain. Lisan ini bisa menyakiti orang. Gara-gara ini seseorang bisa tersungkur ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lisan, catatan amal seseorang itu penuh dengan keburukan. Gara-gara lisan betapa banyak orang yang tersakiti. Gara-gara lisan betapa banyak orang yang terzalimi. Ya. Makanya hati-hati ya menyakiti kaum muslimin, baik itu dengan sikap ataupun lewat lisan. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang ditambah dengan tambahan yang lain, lewat apa? Tulisan. Ada imbuhannya. Kalau tadi lisan, ini ada diimbuhkan dengan tulisan kembali. Membuat fitnah itu gampang. Tapi yang berat ketika kita mempertanggungjawabkannya. Membuat adu domba itu gampang. Yang berat ketika kita kemudian mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya gampang kita lakukan. Apalagi mohon maaf, ya. Ketika kita memiliki peran-peran yang andil, yang peran signifikan di publik, ya, kita perlu hati-hati, ya, jangan sampai menyakiti kaum mukminin, kemudian hal itu tidak adil, ya, tidak adil. Kita perlu sangat hikmah dalam berbuat, berperilaku, berucap, bahkan bertulisan. Ya, kita benar-benar harus hikmah, jangan sampai kita memberikan dampak buruk, ya, ataupun sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, ya, oleh saudara kita. Kita sendiri tidak akan mau kan tertimpa hal tersebut. Seperti itulah hakikatnya kita juga untuk tidak menimpakan kepada saudara kita. Baik. Makanya Nabi SAW dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim itu dikatakan seorang muslim yang sejati adalah ketika kapan? Ketika di mana kaum muslimin lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisan dan tangannya. Dia nggak mudah mengucapkan sesuatu perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Dia tidak mudah untuk menuliskan sesuatu tulisan yang bisa menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Ucapan itu tidak harus terucap di hadapannya ya Pak sekalian. Ucapan itu dan tulisan itu tidak harus terucap dan dituliskan di hadapan orangnya. Di belakangnya itu juga termasuk. Ya, di belakangnya juga termasuk. Karena akan masuk kepada perkara yang lebih besar lagi yaitu ghibah. Ya, yaitu ghibah. Baik. Selanjutnya yaitu adalah adab dan hak selanjutnya yaitu hendaknya untuk senantiasa selalu rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepada saudara yang lainnya. Ya, di antara menyombongkan diri adalah apa? Yaitu mengusir saudaranya dari tempat duduknya kemudian disuruh berdiri, dia duduk di situ. Ya, dia duduk di situ. Secara halus ya dia meminta berdiri kemudian dia duduk. Ini tidak boleh. Ya, ini termasuk menyombongkan diri. Taib. Nah, ala kulli hal adalah hendaknya apa kita senantiasa untuk bisa rendah diri, tidak menyombongkan diri. Kalau sombong diri ya kan sebagaimana definisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi wa qamtun nas. Yang namanya sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Nah, merendahkan orang lain ini dengan apapun juga bisa. Lisan, sikap perilaku, tulisan ditambah di zaman kita sekarang. Itu bisa. Maka jangan sampai kita melakukan hal tersebut ya. Jangan kita merendahkan orang lain yang itu menjadi sebab kita menyombongkan diri. Atau kita menyombongkan diri bukan kepada orang lain tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita menolak kebenaran yang sudah kita ketahui. Sudah jelas sebuah kebenaran dengan dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum ditambah dengan penjelasan para ulama yang dipercaya, maka kemudian kita masih menolak. Inilah kesombongan yang ada pada diri kita. Ya, kita belajar untuk bisa rendah hati, ya, bisa merendahkan hati. Kita untuk bisa belajar, ya, bisa melatih diri kita untuk hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bersabda, berfirman, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan muka dari manusia karena sombong. Ya, dan janganlah kamu juga berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi juga membanggakan diri. Ya, udah sombong bangga lagi. Ini kan kuadrat jadinya. Ya, kuadrat. Enggak usah kalau ada orang yang seperti ini, manusia aja enggak akan senang. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas juga enggak mengatakan tidak senang, tidak suka. Ya. Sesama manusia aja itu pasti akan risih, ya kan? Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga tidak menyukai hal tersebut. Nah, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anjuran kita untuk senantiasa rendah hati, istilah dengan tawadhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin." Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian untuk senantiasa bersikap rendah hati atau tawadhu, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lainnya, ya. Dan hakikatnya tidaklah seseorang merendahkan hati atau tawadhu, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajatnya. Dan itu yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'allahu azza wajalla." Tidaklah seorang itu berendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Bisa disegerakan atau bisa ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya jangan pernah kita meremehkan orang lain, menghinakan orang lain, ya. Hendaknya adalah apa? Kita senantiasa untuk berusaha belajar untuk tawadu. Ya, belajar untuk tawadu, ya, untuk rendah hati. Sekaya apa sih kita, nggak mungkin bisa menandingi orang lain. Ya, menandingi orang lain. Sekaya apa orang ada di dunia ini? Ketika, ya kan, sakit gigi pasti kalah sama orang miskin, Pak. Orang miskin sakit gigi mau ke dokter mikir karena nggak ada uang. Akhirnya apa? Ya udah ditahan. Dia lebih kuat daripada orang kaya. Sakit gigi akhirnya cari dokter spesialis, ya, plus lagi spesialisnya. Ya, rela bayar berapapun supaya sakit giginya hilang. Orang miskin dia lebih kuat untuk bisa menahan, ya, untuk bisa menahan tersebut. Makanya bagaimanapun kondisi kita, sehebat apapun kondisi kita, kita belum tentu akan bisa mengalahkan orang lain. Makanya nggak ada yang perlu kita banggakan dan kita sombongkan. Ya, kita yang ada ya kita hormati orang lain. Ya, sebisa mungkin kita adalah untuk bertawadu, ya, bertawadu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya kan, beliau seorang rasul, kemudian seorang pemimpin, kemudian beliau juga seorang bapak, ya, orang tua. Tapi ketika beliau harus bermuamalah dengan anak-anak, beliau nggak pernah merasa risih. Anak-anak jangan kesini, ini Nabi. Nggak ada beliau. Atau orang-orang miskin dari para sahabat, mohon, para sahabat yang miskin di belakang. Nggak ada. Nggak pernah beliau mewasiatkan seperti itu. Bahkan yang sering bermajlis bersama beliau adalah apa? Orang-orang miskin dari kalangan para sahabat. Orang-orang yang miskin orang yang hijrah ke Madinah untuk menemui Nabi SAW nggak punya tempat tinggal. Sehingga apa? Nabi SAW menyediakan sisi masjid dari Masjid Nabawi sebagai tempat tinggal mereka. Itulah yang senantiasa banyak bermajlis bersama Nabi SAW. Apakah Nabi SAW merasa gengsi? Nggak ada. Kemudian para sahabat yang senior, apakah kemudian ada menghalangi para sahabat yang miskin? Nggak ada. Beliau tawadu, kendati menjadi orang yang paling mulia, seorang rasul, seorang pemimpin, gak pernah itu Nabi SAW memberikan batasan. Ya, memberikan batasan. Ketika beliau juga harus bermuamalah dengan anak-anak juga gak dilarang. Makanya adalah sebuah riwayat pernah ketika Nabi SAW datang dari perjalanan jauh dari safar, ya, kembali ke kota Madinah. Nabi SAW, subhanallah, inilah bagaimana Nabi itu dicintai oleh semua orang, terkhusus anak-anak. Beliau apa? Bukan disambut oleh sahabat senior, nggak ada. Yang ada justru yang menyambut beliau adalah anak-anak dari kalangan sahabat yang ada di Madinah. Semuanya lari kepada Nabi SAW untuk memeluk beliau. Semuanya lari kepada Nabi SAW untuk menyambut beliau. Dan Nabi SAW walaupun dari keadaan safar, beliau tidak menampakkan rasa muka letihnya, nggak ada. Boleh akhirnya apa? Meladeni untuk anak-anak dari kalangan para sahabat. Beliau bermain untuk menyempatkan bermain bersama anak-anak. Bahkan sampai ada anak-anak itu yang akhirnya apa? Ada yang naik di atas pundak Nabi, ada yang gendong-gendongan sama Nabi, bahkan ada yang masih bayi digendong dipapah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada beliau gengsi, tawadunya luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, presiden, seorang nabi paling mulianya di muka bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, gak pernah beliau menampakkan yang namanya sombong, menampakkan yang namanya bangga diri dan lain sebagainya. Bahkan beliau tidak ada membatasi antara diri dengan orang lain. Ya, antara diri dengan orang lain. Karena Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kaum kafir, beliau sangat berharap
Bani Quraisy, kabilah Quraisy, yang itu adalah suku beliau. Kemudian orang yang hidup di Mekah dan Madinah. Beliau pasti berharap supaya semuanya beriman. Iya kan? Tapi kenyataannya adalah tetap ada yang kafir. Di antara pembesar-pembesar kafir tersebut sampai pernah ada yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, kami bersedia untuk beriman kepadamu dan mengikuti ajaranmu. Dengan catatan juga adalah apa? Di antaranya yang pertama, engkau juga mengimani. Artinya setidaknya toleransi terhadap apa yang kami anut. Yang kedua adalah juga di antara syaratnya adalah apa? Orang-orang miskin hendaknya engkau singkirkan. Orang-orang miskin hendaknya engkau singkirkan. Maka setelah itulah turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan membedakan orang. Ya, orang-orang miskin dari kalangan para sahabat jangan pernah disingkirkan ataupun dibedakan dengan sahabat yang lainnya. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti secara sejarah umat ini, kalau kita mempelajari ilmu hadis Bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, para keluarga sekalian, kita akan mendapati orang yang paling banyak periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nomor 1 paling banyak dari sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang tahu bagaimana sejarah dan biografi Abu Hurairah? Beliau aslinya bukan dari Madinah ataupun Mekah. Beliau aslinya adalah dari Yaman. Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Ketika hidup di Madinah, beliau itu tidak memiliki tempat tinggal. Termasuk dari kalangan sahabat yang miskin yang tinggal di pojokan Masjid Nabawi. Tapi lihat, Allah memuliakan beliau dengan paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah muliakan beliau lewat itu. Beliau adalah orang miskin, ya, orang miskin. Bahkan di dalam riwayat beliau mengaku sendiri, setiap kemanapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, beliau senantiasa menyertai. Gunanya apa? Supaya bisa ikut makan. Selain bisa mendapatkan ilmu, supaya juga bisa ikut makan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya adalah ada tujuan lainnya. Ikut makan bukan hanya sebatas kenyang, tapi apa? Barokahnya makan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Yang menjadikan akhirnya Allah muliakan Abu Hurairah, sahabat yang miskin, tapi lihat, Allah angkat derajat beliau. Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membatasi Abu Hurairah terhadap diri beliau? Enggak pernah ada. Kemana Nabi SAW berjalan, di situ ada Abu Hurairah. Selain juga ada Anas bin Malik sebagai pembantunya, ya, sebagai pembantunya. Ada juga ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang senantiasa menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau miskin, ya, padahal beliau miskin. Makanya, ya, kita juga dianjurkan hal seperti itu untuk senantiasa bisa tawadu, ya, dan juga rendah hati. Tidak menyombongkan diri kepada orang lain, apalagi sesama kaum muslimin. Kemudian yang adab selanjutnya dan hak selanjutnya yaitu adalah apa? Tidak boleh mendiamkan saudaranya. Mendiamkan ini adalah tidak menyapa, memutus sapaan, memutus hubungan lebih dari 3 hari. Ini haram, ya, ini haram, dosa. Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Lihat, Nabi SAW memberikan solusinya. Kata Nabi SAW lanjutannya, ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang itu berpaling. Abasa wa tawalla, muka masam, ya, pura-pura nggak lihat, pakai kacamata kuda, ya, samping kiri kanan, seakan-akan nggak lihat, ya, seakan-akan nggak lihat. Nah, saling berpaling. Apa kata Nabi SAW solusinya?
Yang terbaik itu adalah di antara keduanya siapa yang memulai duluan dengan salam, dengan sapa. Supaya cair kembali. Ketika ada persoalan secara personal, ya, persoalan secara pribadi, agar jangan tidak lebih dari 3 hari, ya, jangan lebih dari 3 hari. Ini antar sesama kaum muslimin. Apalagi kalau sesama keluarga, ya, sesama keluarga, nggak baik, haram hukumnya disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan lebih dari 3 hari, ya, jangan lebih dari 3 hari. Maka hendaknya adalah apa? Makanya tadi perlu untuk kita menyebarkan salam, ya, untuk menghilangkan seperti ini. Ketika ada perselisihan, ya, secara personal, itu bisa akhirnya kita terselesaikan, ya, terselesaikan. Ya, antaranya dengan cara menyebarkan salam, ya, menyapa, ya, menyapa. Karena tadi hakikatnya adalah kita sebagai kaum muslimin, ya, innamal mu'minuna ikhwah, ya, saling bersaudara. Kemudian selanjutnya juga, ya, adab dan hak selanjutnya antar kaum muslimin tidak menggunjing, tidak menghina, tidak mencela, tidak mengolok-olok, tidak menjulukinya dengan panggilan yang buruk, dan tidak menceritakan perkataannya untuk merusak hubungannya dengan orang lain. Dengan istilah lain, ringkasnya adalah tidak menggibah, tidak mengadu domba, ya kan, tidak menghina dan lain sebagainya. Walaupun tidak harus di hadapannya pula. Kalau menggibah kan nggak mungkin dong di hadapannya. Bukan gibah namanya itu mah menghina, ya kan? Yang namanya gibah itu pasti di belakang. Adu domba ya bisa di depan orangnya atau bisa jadi di belakangnya. Nah, ini tidak boleh semuanya. Menghina, menggibah, ya, mengadu domba. Haram hukumnya. Ghibah dosa besar, ngadu domba dosa besar. Ya, menghina semuanya dosa besar. Ya, kalau dilakukan semuanya lengkap dah dosanya. Ya, apalagi yang mau dikurangin, ya, semuanya dosa besar. Ya, dosa besar. Ini tidak boleh, hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya kita pun, ya, sebagai seorang muslim kepada kaum muslimin, kepada saudara kita, apalagi sesama jamaah, ya, sesama saudara dan keluarga, ketika terjadi kesalahan, udah cukupkan itu di antara kita saja. Simpan untuk diri kita tanpa harus kita sebarkan. Ya, tanpa harus kita sebarkan. Apalagi kalau kesalahannya itu hanya sebatas apa? Kesalahan yang bisa ditoleransi, bukan sesuatu yang besar. Beda halnya kalau kesalahannya itu memang membuat fitnah baru. Itu perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Tapi kalau hanya sebatas kesalahan pribadinya dia, maka jangan kemudian menjadi, mohon maaf, ya, disebarkanlah fitnah, kemudian atau digibahin, apalagi kemudian diadu domba. Ya, diadu domba, ya, dibumbui, ya, dengan bumbu yang macam-macam, dengan bumbu nasi padangnya, dengan bumbu nasi gorengnya, dibumbu-bumbu supaya sedap. Akhirnya dia jadi adu domba. Ya, jadi adu domba ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Haram hukumnya, ya. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, udah itu cukup di diri kita. Simpan. Kalau kita bisa menasehati, yang bisa meluruskannya, sampaikan. Kalau nggak bisa, sampaikan kepada orang yang mampu, yang kita kira, yang kita percaya mampu. Kalau udah itu cukup di antara kita, ya kan? Apalagi mohon maaf, misal kata kita menemui saudara kita, waduh ini orangnya, ya kan, cuma berkoar di grup doang, misalkan, mohon maaf. Ini misal saja. Cuma berkoar di grup doang, tapi nggak pernah ikut kajian. Udah itu keep di kita. Nggak perlu kita kemudian sebarkan kepada saudara kita yang lainnya. Alah, itu cuma koar doang. Keep udah di kita. Karena apa? Itu akan bisa menimpa kita. Itu ujian yang pertama kali akan menimpa kita. Makanya keluarga sekalian, ketika kita menilai sesuatu negatif, jika itu tidak benar, itu akan kembali kepada diri kita. Akan menjadi ujian pertama yang kita hadapi.
para salaf pernah mendapati hal tersebut dan senantiasa menasihati sahabat atau salaf yang lainnya. Ketika di antara mereka sedang berkelompok, ya kan, sedang rombongan, ketika kemudian ada waktu, misalkan di malam hari, ada sebagian salaf yang nggak bisa bangun malam, dikomentari oleh yang lainnya. Ini ulama tapi kok nggak bangun malam gitu. Akhirnya ulama yang lain mendengarkan dengan mengatakan kufa alaikah. Udah, nggak usah komentar. Ente diem aja. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ente kalau mau sholat malam sendiri sudah, nggak usah komentar. Karena bisa jadi apa? Yang menjadikan uzur bagi mereka, kemudian engkau tidak bisa melakukan sholat malam tanpa uzur. Itu nasihat mereka. Ya, nasihat mereka. Makanya nggak perlu kemudian menjadi bahan bagi kita, materi. Gibah kah, adu domba kah, apalagi sampai emang menghina dan lain sebagainya, ya, menghina dan lain sebagainya. Kan itu termasuk dosa, semuanya adalah dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Nabi SAW ya tentang gibah itu sendiri, beliau pernah mengatakan pada para sahabat, atadruna mal ghibah. Kalian tahu nggak, kata Nabi SAW, apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan Allahu Rasuluhu a'lam. Ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi SAW bersabda, ghibah itu adalah dzikruka akhaka fima yakrah atau bima yakrah. Yaitu ghibah itu engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Hakikatnya kalau disebutkan itu di hadapannya dia pasti tidak suka. Ya, pasti tidak suka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kita sebutkan itu memang kenyataan? Maka kata Nabi SAW, jika demikian maka engkau telah menggibahnya. Tapi jika tidak demikian maka engkau telah berdusta terhadapnya. Ya, engkau telah berdusta terhadapnya. Itu dusta juga dosa besar. Ya, dusta juga dosa besar. Jadi gibah dosa besar, berdusta dosa besar. Ya, makanya hati-hati bagi kita, ya. Jangan kita terbawa prasangka suuzon. Makanya hati-hati ini ikhwas sekalian, para jamaah sekalian, Bogor Puncak Mengaji. Senantiasa lisan, ya tadi kita kembali, lisan kita jaga, perilaku kita jaga, tulisan kita jaga. Jangan pernah kita yang loyal untuk senantiasa upload status, jangan pernah menyinggung orang lain. Ya, jangan pernah menyinggung orang lain. Yang disinggung kenyataan itu kita telah menggibahnya. Tapi kalau tidak kenyataan maka kita telah berdusta terhadapnya. Dosa besar yang telah kita lakukan. Kalau kemudian orang banyak terpengaruh dengan hal itu, semakin banyak dosa yang akan kita tanggung. Akhirnya dosa jariah. Ya, udah dosa besar semakin besar. Ya, dosa besar semakin besar. Belum lagi kita akan masuk kepada perbuatan lainnya telah apa? Menyakiti saudara kita. Kembali kepada poin-poin sebelumnya tadi, adab selanjutnya. Ya, menyakiti saudara kita, memfitnah saudara kita, subhanallah. Dari tulisan dan lisan betapa banyak dosa yang kita lakukan. Apakah kita siap untuk menanggung itu? Kalau kita siap di hadapan Allah untuk menanggungnya, ya silakan. Dengan sombong diri ya silakan. Tapi perlu diingat Allah Subhanahu wa taala akan mengadili dengan seadil-adilnya di hari kiamat. Makanya kita sering katakan ketika terjadi persoalan personal dan pribadi, selesaikan selama hidup di dunia. Jangan terbawa mati. Karena kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Itulah yang disabdakan kembali oleh Nabi SAW pada hari kiamat ketika mempertanyakan, ya, mengajari para sahabat dengan pertanyaan, atadruna manil muflis? Kata Nabi SAW, wahai para sahabat, kalian tahu nggak siapa yang dikatakan sebagai bangkrut? Ya, para sahabat dengan berbagai versi menjawab. Di antaranya adalah mengatakan orang bangkrut itu yang memang nggak punya harta, kata para sahabat. Nah, kata Nabi SAW dengan jawaban berikutnya, sabdanya,
Muflis itu, yang bangkrut itu adalah ketika hari kiamat dia datang dengan pahala puasa, pahala sholat, pahala ini haji, pahala semua amal perbuatannya, pahala-pahala yang begitu banyak. Tapi semuanya habis. Gara-gara apa? Dia pernah menggunjing fulan, dia pernah menzoliminya, dia pernah menghinanya, dia pernah ghibah terhadap orang lain, dia pernah mengambil hak orang lain tanpa hak, dia pernah melakukan kezaliman yang lainnya, yang akhirnya apa? Kebaikan yang dia miliki diberikan kepada orang yang dia zolimi. Setelah habis kebaikan yang dia miliki, keburukan dari orang ditimpakan kepadanya. Akhirnya itulah kata Nabi SAW sebagai orang yang bangkrut. Kalau kita siap mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, silakan mau lakukan sesuka apa. Ya, sesuka hati. Mau menggunjing, menggibah orang silakan. Kalau kita siap mau mempertanggungjawabkan di hadapan Allah seperti itu tadi. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya, tentunya kita semua tidak akan mau, ya, tidak akan mau. Karena hakikatnya seorang muslim itu kita katakan tadi, Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu haram di antara kalian untuk ditumpahkan. Ya. Al muslimu 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim kepada muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maka jangan pernah kita ya untuk mudah ya, apalagi kita yang memang senantiasa, apalagi medsos sekarang subhanallah. Jika kita terbiasa memang upload status, belajarlah untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa merugikan orang lain dan diri kita. Ya, belajarlah untuk bisa menebar faedah. Bukan mengumbar aib kita, bukan mengumbar fitnah kepada orang yang lain. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi hendaklah ya bagi kita untuk tidak menggibah, menghina ya, serta mengadu domba, ya, serta mengadu domba antar kaum muslimin. Kemudian mungkin kita terakhir ya, kita cukupkan satu poin berikutnya, yaitu adalah apa? Tidak mencacinya tanpa alasan yang benar, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Mencaci maki, ya, artinya apa? Menyalah-nyalahkan, menyudutkan, ya, dan lain sebagainya, baik ketika hidup, apalagi setelah meninggal, ya. Ketika hidup gak dibuka pintu ampun dan maaf. Wah, setelah meninggal semakin jadi-jadi. Gak boleh, ya, gak boleh. Jadi hakikatnya Nabi SAW juga bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan, dan membunuh seorang muslim yang lainnya itu adalah sebuah kekufuran. Makanya ya, tadi kehormatan dan nyawa seorang muslim itu benar-benar sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Lihat, hati-hati ini. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik ataupun kekufuran kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya jika tuduhannya itu tidak terbukti. Ya, hati-hati. Makanya kita katakan ya, jangan pernah ada jamaah dari Bogor Puncak mengaji yang mudah untuk menghukumi seseorang. Ini ahli bid'ah. Ini murtad. Wah, nauzubillah. Ya, lisan kita untuk ditahan, ya, lisan kita untuk ditahan. Itu orang munafik, itu fasik. Jangan, ya, udah cukup keep buat diri kita. Setinggi apapun profesi kita dan seburuk apapun profesi orang lain. Wah, ini fulan ini kerjaannya cuma Pak Ogah aja. Misalkan ya. Misalkan udah menghina, ya kan? Minta-minta, itu duit nggak ada yang halal. Jangan pernah, nauzubillah. Ya, kalau kemudian tidak demikian, kita telah memakan harta yang haram.
Apakah kita mau seperti itu? Kan enggak mau. Ya, enggak mau. Wah, rajin mengaji, ya, kajian hadir terus, tapi perokok. Nah, hati-hati. Jangan mudah. Ya, jangan mudah menghukumi orang. Ya, jangan mudah kemudian kita menjudge orang. Akan kembali kepada diri kita kalau kemudian tidak terbukti. Kita nggak tahu setelah kehidupan atau di kehidupan berikutnya terhadap orang lain. Apakah kita masih bisa menjamin kita sendiri hidup dalam keimanan dan mati dalam keimanan di akhir hayat? Kita belum bisa menjamin. Begitu pula orang lain yang dia penuh dengan kemaksiatan, apakah kita bisa menjamin ketika kematiannya dia dalam kemaksiatan? Kalau kemudian sebelum itu dia bertobat, kita yang telah menuduhnya, kita yang telah menggunjingnya, kita telah mengatakan orang lain tidak sesuai hakikatnya. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Makanya penting bagi kita kembali ya untuk menahan diri, ya, tidak mencaci dengan tanpa alasan yang benar. Ya, tanpa ada alasan yang benar. Kalau dalam arti kita menasehati karena ada kemungkaran, ya, dan kita perlu luruskan dalam bentuk nasihat tersebut, jika kita mampu silakan. Tapi tanpa harus menghinakan. Ya, tanpa harus yang menghinakan. Ingat ketika kita pelajaran al-wala wal bara, ya kan? Di mana di situ ada sifat mudahanah sama sifat mudarah. Ya. Mudahanah itu pura-pura enggak tahu ada kemungkaran untuk apa? Politik pribadi. Untuk mengambil manfaat pribadi. Ada kemungkaran, tapi seakan-akan kita nggak tahu, pura-pura. Atau sengaja memang nggak mengakui. Gunanya apa? Kita bisa mengambil manfaat di situ. Ini orang-orang yang licik. Ya, orang-orang yang licik. Ini haram. Ya, ini haram. Tapi kalau mudarah ini adalah dianjurkan. Ada pelaku maksiat, kita tetap ingkari kemaksiatannya. Tapi kemudian bukan berarti kita tidak berhubungan dengannya atau langsung menjauhi. Gunanya adalah apa? Orang yang bermaksiat tidak menjauhi diri kita. Suatu saat kalau ada momen yang pas kita bisa berikan nasihat. Itu tujuannya. Inilah yang disebut dengan mudarah. Ya, ini disebut dengan mudarah. Silakan mau menasihati kemaksiatan, kemungkaran, memperbaikinya silakan tanpa harus mencaci dan menghina. Ya, tanpa harus mencaci dan menghina. Karena terkadang penyampaian itu bisa dua keadaan. Membuat orang semakin kabur atau membuat orang semakin baik. Ya, membuat orang semakin baik. Baik, kiranya itu ya keluarga sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini kepada para jamaah sekalian ya Bogor Puncak Mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, meridhoi kita dan mengistiqomahkan kita untuk senantiasa terus semangat dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh dan dikumpulkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama kembali. Baik. Kalau ada sekalian, kurang lebihnya sekian. Ya, mohon maaf jika ada hal yang salah ataupun keliru ataupun hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Mohon dibukakan pintu maaf juga. Tidak lain itu adalah murni sebagai nasihat buat diri kita pribadi dan juga kepada yang lainnya. Dan harapannya yaitu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kebaikan secara bersama-sama. Mungkin kita cukupkan atau ada yang mau bertanya? Cukup ya, karena sudah waktu zuhur juga ya alhamdulillah. Nasallallahu lana wa lakum at-taufiq was-sadad kama nasallallahu yanfa'ana bima ta'allamna wa yaj'alana mimma yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.